Silakan. Iya Pak. Oke, Mas Fabiano, ya. Iya. Kamu tahu kira-kira kenapa saya panggil hari ini? Tahu Pak, kemarin ya saya ketahuan mencontek. Iya. Setiap orang pasti melakukan kesalahan. Jadi tidak ada orang itu yang sempurna. Tapi saya ingin tahu kenapa sih kamu kok menyontek pada ujian hari ini? Ya itu mungkin kan saya kan ya anak pondok gitu, jadi saya sering ketiduran di kelas. Terus mata biologi itu saya sering materinya sering ketinggalan, jadi kemarin tuh waktu ujian bener-bener ya banyak yang lupa gitu Pak materinya. Gitu. Kira-kira kamu tidak persiapan tadi malam di pondok? Sudah Pak, cuman belum maksimal gara-gara itu materinya kurang paham banyak. Terus di pondok apakah kamu nggak ada teman atau sahabat yang bisa kamu ajak berdiskusi atau kamu ajak belajar kelompok atau bagaimana? Masa nggak ada? Sebenarnya udah Pak, saya kan banyak biasanya teman saya sholat isya tuh biasanya di masjid makan-makan sambil belajar gitu. Cuman saya masih bingung gitu materinya, tiba-tiba nyampe sini jadi masih kurang paham Pak, masih banyak yang kurang banyak disampaikan. Oke, saya ingin tahu ya, kamu pasti punya alasan kenapa kamu pada hari ini mencontek pada pelajaran geologi. Coba alasannya apa kira-kira? Saya tuh pengen banget Pak lulus itu, ikut rapot ambil kuliah jurusan negeri pakai rapot. Jadi ya saya kan berusaha semaksimal mungkin Pak buat dapetin nilai terbaik biar nilai naik terus biar bisa naik perguruan tinggi negeri jalur rapot. Cuman mungkin saya kurang persiapan, belajar sering tidur, jadi ya saya terpaksa gak ada teman-teman. Ada nggak ya solusi biar kamu tetap dapat nilai bagus di rapotnya, dapat nilai bagus saat ujian, tapi nggak pakai nyontek? Ya itu Pak, belajar lebih rajin, tanggung jawab, tidak mencontek, terus ya jujur, terus mungkin ya lebih semangat lagi Pak dalam belajar sama Libatkan temannya biar bisa berdiskusi atau belajar kelompok ya. Iya Pak. Di awal pembelajaran ya, kita kan sudah ada kesepakatan, keyakinan bahwasanya kita punya keyakinan yang kita sepakati bersama di kelas. Kira-kira keyakinan apa yang kita sepakati pada saat ujian? Kita harus mementingkan proses daripada hasil, soalnya proses itu lebih utama daripada hasil.
dan proses itu harus ditempuh sama kejujuran. Iya, paham ya. Jadi Pak, Nah, kira-kira kamu melanggar nggak keyakinan itu? melanggar Pak. Iya. Nah, melanggar banget kan ya? Iya. Jadi kamu tahu bahwasanya kamu melanggar. Maka saya ingin bertanya sama kamu, ada nggak ya solusi untuk memperbaiki kesalahan pada hari ini? Ya saya minta kesempatan Pak buat mempelajari, ya lebih belajar lebih giat, apalagi kan di bidang biologi, dan nanti saya siaplah ujian lagi biologi tanpa mencontek-contek lagi Pak. Iya. Berarti kamu siap ya ujian lagi ya? Siap Pak. Oke. Nah, seandainya kamu sudah bisa memperbaiki kesalahan hari ini, kira-kira apa yang kamu kuatkan dari nilai-nilai kehidupan, dan kamu nanti jadi pribadi yang seperti apa? Saya pengen lebih disiplin lagi Pak, ya memanage waktu, gimana saya harus tidur di pondok, belajar di sekolah, menaati aturan dulu, tidak mencontek ya Pak. Terus juga kan proses lebih diutamakan daripada hasil, dan jujur. Oke ya, jadi bisa ya tidak mengulangi yang ini lagi ya. Ya siap Pak. Bisa ya. Oke, ya udah. Oke. Assalamualaikum. Salam ya, masuk silakan. Duduk. Oke, Mas Roja ya. Mas Roja, kenapa kamu saya panggil hari ini? Tahu? Tahu Pak, karena saya belum mengerjakan tugas Pak. Iya. Terus, tapi setiap orang memang punya kesalahan, Mas. Kita juga bukan manusia yang sempurna. Coba, kenapa kamu tidak mengerjakan tugas hari ini? Sebenarnya saya itu kemarin udah mempersiapkan Pak, tapi berhubung ada beberapa masalah di rumah, jadi saya kelupaan Pak kalau ditanya hari ini. Oke, kamu apakah kamu gak mempersiapkan terlebih dahulu bahwasanya hari ini ada tugas yang didatangkan untuk besok? Sebenarnya udah Pak, bahkan tugasnya itu saya taruh di atas meja belajar Pak biar saya nggak lupa. Tapi berhubung ada kendala itu tadi, saya tetap kelupaan Pak. Apakah di dekat rumahmu gak ada teman yang sekelas sehingga ada yang kamu ajak komunikasi untuk bisa mengingatkan kamu atau diskusi tentang tugas yang diberikan hari ini? Sebenarnya ada Pak beberapa teman, cuman akhir-akhir waktu ini saya kurang komunikasi sama jarang ngobrol juga Pak sama teman-teman saya itu. Ya, setiap orang punya alasan ya kenapa dia melanggar. Jadi kamu juga pasti punya alasan ya kenapa kamu tidak mengumpulkan tugas pada hari ini. Coba alasannya apa kira-kira? Jadi sebenarnya adik saya kan masih kecil Pak, dan kebetulan ibu saya juga kemarin tuh sakit Pak, jadi saya harus membantu beberapa tugas beliau Pak. Jadi karena saya banyak bantu beliau, akhirnya saya juga lupa kalau ada tugasnya, deadline itu hari ini harus selesai. Nah, ada nggak ya solusi biar kamu tetap kan ini tugas masih ada, besok misalnya belum masih tugas lagi, biar tetap kamu bisa mengerjakan tugas tapi juga tidak melalaikan kamu berbakti pada orang tua? Ada nggak ya solusinya? Ada Pak, mungkin saya bisa buat papan dari styrofoam gitu Pak, dan saya taruh di dinding meja belajar saya, biar saya taruh catatan-catatan penting di situ Pak, biar saya nggak lupa Pak. Itu papan
papan prioritas gitu. Iya Pak. Oke. Nah, di awal pembelajaran kita kan sudah ada keyakinan, kesepakatan keyakinan dari apa yang sudah kita sepakati bersama di dalam kelas. Nah, keyakinan apa yang ada di dalam kelas yang kita sudah sepakati tentang proses penugasan. Iya, Pak. Jadi bahwa dalam mencapai kesuksesan itu kita itu harus ada usaha dan harus tanggung jawab Pak. Jadi beri saya solusi agar kamu bisa memperbaiki kesalahan dari. Jadi saya bakal tetap kerjain tugas ini Pak. Besok saya kumpulin ke Bapak dan saya akan membuat papan prioritas itu tadi Pak. Jadi kamu buat ya biar catatan-catatanmu, biar tugas enggak kelupaan lagi. Ada catatan di sana ya, taruh di tempat yang bisa kamu lihat. Jika kamu sudah bisa memperbaiki kesalahan ini, kira-kira nilai apa yang bisa kamu kuatkan dan pribadi yang seperti apa yang bisa kamu peroleh dari kamu bisa memperbaiki kesalahan ini? Mungkin dari kasus hari ini kedepannya saya bakal bisa jadi pribadi yang lebih tanggung jawab dan bisa memanage diri sendiri Pak buat mencapai kesuksesan. Ya oke, kamu tahu ya. Oke. Besok saya tunggu tugasmu sesuai dengan janji tadi ya, kamu selesaikan, silahkan kamu bisa kembali ke kelas. Itu aja ya. Makasih banyak. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Fabiano Rekanata Kalvani, muridnya Pak Arifin dari kelas 11 IPA 1. Jadi dampak yang saya rasain dari segitiga restitusi itu, saya lebih tahu di mana titik kesalahan saya, dan saya juga bisa lebih mengintrospeksi di mana kebaikan saya untuk kedepannya, di mana letak kesalahan saya, di mana saya tuh bisa menambal salah saya tuh di mana gitu. Dan dampak yang saya rasakan sekarang tuh jauh lebih ya enak lah gitu. Sekarang saya kalau belajar tuh lebih bisa manage waktu, kapan tidurnya, pokoknya kapan belajarnya itu jadi lebih ketata. Dan ya saya sekarang udah agak minim mencontek. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Raja Hilmi Asaf Kamal dari kelas 11 IPA 2, muridnya Pak Arifin tadi. Dari kegiatan segitiga restitusi tadi, saya jadi tahu apa kesalahan saya, terus apa yang harus saya lakukan buat kedepannya, introspeksi diri saya. Karena kasus saya tadi itu lupa ngerjain tugas, jadi nilai yang bisa saya ambil dari solusi yang dikasih sama Pak Arifin itu, saya itu kedepannya bisa menjadi pribadi yang lebih tanggung jawab dan harus punya usaha buat mencapai kesuksesan. Itu aja dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.